Perkenalkan, nama saya Zikra Aishi Azana Safa. Saya kelas 4 sekolah dasar. Sebuah nama pasti mempunyai arti dan makna. Begitu juga dengan nama Cirebon. Begini, ditemukan manuskrip yang ditulis pada abad ke-18 dan 19 tentang Babat Cirebon. Manuskrip adalah tulisan tangan, baik di buku kuno, di kulit pohon, di daun, dan bahkan di batu. Asal-usul nama Cirebon banyak ditulis dalam berbagai macam cerita. 1. Berawal dari nama Sarumban, artinya campuran. Caruban kemudian berubah menjadi Carbon, kemudian Cirebon, lalu Cirebon yang berarti cai dan rebon. 2. Rebon, selain nama lain dari udang kecil, Rebon juga ditafsirkan dengan nama Rabbuna Sang Ilahi, pemberi kehidupan di alam semesta ini. Ini filsafat nama Cirebon. 3. Ada lagi istilah Grage. Carbon atau Cirebon merupakan pusat jagat karena berada di tengah-tengah pulau Jawa. Masyarakat setempat menyebutnya negeri gede. Kata ini berubah menjadi garage, kemudian berubah lagi menjadi grage. Jadi, sekarang kita tahu kan arti grage? Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita ikuti cerita asal-usul nama Cirebon. Saat negeri Pajajaran tiba-tiba geger. Walang Sungsang, putra Mahaprabu Siliwangi, menghilang dari istana. Sebelumnya, ia bermimpi mencari ajaran Islam. Tentu saja, ayahandanya yang memeluk agama leluhurnya itu marah dan melarangnya. Namun, Walang Sungsang tetap bertekad melakukannya. Ia tinggalkan kemewahan istana dengan berjalan menyusuri lembah, naik bukit, menuruni jurang, mencari ajaran Islam. Segala perguruan, padepokan ia singgahi demi mempelajari Islam. Setibanya di kaki Gunung Merapi, ia bertemu dengan Sang Hyang Danuwarsi dan dinikahkan dengan putrinya yang bernama Nyimas Indang Ayu. Di sini pula Walang Sungsang bertemu dengan adiknya, Nyimas Rara Santang, yang selama ini mencarinya. Karena belum merasa sempurna mempelajari Islam, ia menyampaikan maksudnya kepada mertua yang juga merupakan gurunya, Sang Hyang Danuwarsi. Baiklah nak, temui Sang Hyang Nangu di Gunung Ciangkuk dan bawalah ini, pusaka cincin batu ampal yang bisa mengeringkan air samudra, baju kemenyan untuk menggagalkan niat jahat seseorang, baju pengabaran untuk keberanian, baju pengasihan. Jagalah pusaka ini baik-baik dan pergunakan jika perlu. Petua mertuanya. Hamba Rama Sang Hyang, Jawab Walang Sungsang dengan hormatnya. Pagi itu, ia pergi ke Gunung Ciangkuk. Sementara istri dan adiknya dimasukkan ke dalam cincin batu ampal.
dari Sang Hyang Nango, Walang Sungsang belum mendapatkan yang ia cari, kecuali ilmu kuat dan kebal serta golok cat. Ia belum mendapatkan ajaran Islam. Ia pun disuruh menemui Sang Hyang Naga. Namun belum juga ia dapatkan. Hyang Naga hanya memberi sesuatu kepadanya. Sungsang putraku, di sini tidak ada ajaran Islam. Sekarang telah berguru kepada Sang Hyang Bangau di Gunung Cangak. Sekarang terimalah. Ajian Ajidipa untuk memahami bahasa binatang dan kesaktian. Ini peci waring, gadong batok untuk menaklukkan jin. Umbul-umbul waring ini untuk terhindar dari senjata lawan. Sungsang pun segera menuju Gunung Cangak. Namun, apa yang terjadi? Ia tetap kecewa. Ia hanya dibekali piring panjang, pendil, dan genderang. Kemudian ia pun disuruh menemui Sang Gunung Jati. Tanpa buang waktu, Sungsang pun segera menghadap Gunung Jati. Sebelum menghadap, ia mengeluarkan rara santang dan indang ayu dari cincin ampalnya. Disinilah mereka bertiga mengucapkan keislamannya dengan mengucap syahadat dengan bimbingan Syekh Nurjati. Dengan kesungguhan hati, mereka menekuni ajaran Islam. Suatu hari, mereka dipanggil Syekh Nurjati. Aku Sungsang, sekarang kau kuberi nama Somadula. Sekarang pergilah ke arah selatan, babatlah hutan dan dirikan pedukuhan di sana. Walang Sungsang diminta membuka hutan di pinggir pantai sebelah tenggara Gunung Jati. Sekarang kita kenal sebagai Lemah Wungkuk. Singkat cerita, mereka menyusuri pantai mencari tempat dituju. Saat menemukan tempat untuk mendirikan pedukuhan, mereka bertemu dengan Ki Gede Alang. Dengan berbekal benda-benda dari para gurunya, dengan mudah Sungsang membabat hutan belukar dan bahkan menjadikannya lahan yang subur. Begitu juga dengan hasil laut Rebon, yaitu udang kecil yang begitu melimpah. Suatu hari, datanglah Adipati Palimanan pembesar Keraton Negeri Galuh. Walang Sungsang menyambut beliau. Dan pada akhirnya ditentukanlah besaran pajak wilayah itu, serta diangkat Ki Gede Alang sebagai kuwu pertama, yang pada akhirnya wafat tahun 1447, yang lalu digantikan oleh Walang Sungsang dengan gelar Cakrabuana. Kemudian kita kenal sebagai Mbah Kuwu Cirebon. Para penggede Galuh pun dijamu makan-makan hasil bumi daerah itu, termasuk rebon. Nikmat sekali makanan ini. Makanan apa ini? Puji Adipati Kiban selaku pimpinan rombongan. Ini tumbukan rebon dan lebih nikmat lagi air tumbukannya. Silakan cobalah, kata Ki Gede Alang. Sejak itulah makanan tersebut menjadi terkenal. Orang-orang Galuh yang berbahasa Sunda menyebut air adalah cai rebon. Lalu orang-orang menyebutnya Cirebon. Kawan, ada hal yang dapat kita ambil pelajaran dari cerita ini. Tekad keras, tabah, serta sabar pasti akan berbuah indah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi